سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kami yang kami muliakan, sambil menunggu saudara-saudara kita yang berwudu, kami mengajak kita untuk belajar kepada satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura," dan kalaulah seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu, beriman mereka, wattaqau, dan juga bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka sungguh dan pasti akan kami anugerahkan, akan kami limpahkan kepada mereka barokatin, keberkahan demi keberkahan, minas sama'i wal ardh, daripada langit dan juga daripada bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan, maksudnya mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasul yang diutus. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan syariat yang disampaikan kepada mereka, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka pada akhirnya kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalaulah penduduk satu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan anugerahkan keberkahan demi keberkahan daripada langit dan juga daripada bumi. Dan tetapi apabila penduduk suatu negeri sudah mendustakan, tak lagi memakaikan pakaian iman dan takwa dalam kehidupan, maka bukan keberkahan yang Allah berikan, tapi justru siksa dan azab yang Allah akan timpakan karena perbuatan mereka sendiri. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lihat sekilas di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, "Lau amanu biqulubihim," kalaulah penduduk negeri itu beriman dengan hati mereka, imanan shadiqan sadaqatul a'mal, di mana iman mereka itu juga ditunjukkan dengan perbuatan mereka. Wasta'malu taqwallaha ta'ala zahiran wa batinan bitarki jami'i ma haramallah, dan kemudian mereka lakukan, mereka pakaikan ketakwaan kepada Allah secara zahir ataupun batin dengan meninggalkan semua yang Allah haramkan, maka sungguh Allah pasti akan menganugerahkan kepada mereka keberkahan daripada langit dan daripada bumi. Bentuknya seperti apa? Fa arsalas samaa 'alaihim midrara, Allah akan curahkan bagi mereka air atau hujan dari langit. Wa ambata lahum minal ardi ma bihi ya'ishuna wa ta'ishu bahaimuhum. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tumbuhan di bumi, sehingga dengan itu mereka hidup dan juga hewan-hewan ternak mereka. Sederhananya Bapak Ibu dimuliakan Allah, iman dan takwa akan mendatangkan keberkahan, iman dan takwa akan mendatangkan kebaikan. Tapi dosa, kemungkaran, dan kemaksiatan akan mendatangkan azab dan kehancuran. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau memang kita ingin hidup kita diberkahi Allah, kalau kita ingin hidup kita mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pakaikanlah pakaian iman, pakaikanlah pakaian takwa dalam kehidupan kita. Sederhananya, aplikasi dalam kehidupan kita, paling utama jagalah sholat kita. Karena sholat itu dapat mengundang rahmat, pertolongan, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquhum." Suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu, kata Allah. Dengan sabar dan sholat itu, maka kemudian kami akan bukakan rezeki kepada kamu. Kami datangkan keberkahan dalam kehidupan kamu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah,
dan memintalah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kita jaga ketaatan kepada Allah, maka keberkahan akan Allah datangkan. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, semakin bertambah baik. Barokatim minas sama'i wal ard, maksudnya adalah kebaikan demi kebaikan yang datang dari langit, kebaikan demi kebaikan yang datang daripada bumi. Bentuknya tadi berupa air dan tumbuh-tumbuhan, sehingga dengan itu kita bisa menghadapi kehidupan. Tapi ketika manusia tak lagi memakaikan pakaian iman dan takwanya, sholatnya tak lagi dijaga, puasa kewajiban demi kewajiban tak lagi ditunaikan, justru yang haram yang mereka lakukan, mereka masih menggunjing, mereka masih memakan harta anak yatim, mereka masih merampas hak milik orang lain, maka bukan keberkahan yang akan Allah turunkan, tapi justru azab dan kehancuran. Setidaknya Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada akhirnya kemudian kita melihat kenapa umat Nabi Syuaib dihancurkan Allah Ta'ala, kenapa umat Nabi Lut diluluhlantakkan Allah Ta'ala, kenapa Qarun dibenamkan ke dalam tanah, kenapa kemudian Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Tak lain dan tak bukan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Apa kedustaan yang dilakukan oleh Qarun, yang dilakukan oleh Fir'aun, yang dilakukan oleh umat Nabi Syuaib, yang dilakukan oleh umat Nabi Lut? Umat Nabi Lut adalah umat yang dikenal dengan kedustaan mereka, kejahatan mereka, yaitu umat yang mendatangi sesama jenisnya. Kenapa umat Nabi Syuaib dihancurkan Allah Ta'ala? Umat Nabi Syuaib di antara dosanya yang menonjol adalah mereka umat yang mengurangi takaran dan timbangan. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah? Salah satunya yang sangat menonjol dari Fir'aun adalah karena kesombongan dan keangkuhannya. Kenapa kemudian Qarun dibenamkan ke dalam tanah? Orang kaya tapi sombong dengan harta yang dia punya, tapi kemudian dia tidak berbagi atas harta yang dia miliki. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, Fir'aun hancur, umat Nabi Syuaib hancur, umat Nabi Lut hancur. Tapi perlu kita ingat, memang umat Nabi Lut sudah diluluhlantakkan Allah Ta'ala, memang umat Nabi Syuaib sudah dihancurkan Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya kita melihat, zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi perangai umat manusia akan itu-itu saja. Perangai Fir'aun ada hari ini, orang yang sombong dengan kekuasaannya. Perangai Qarun ada hari ini, orang yang angkuh dengan harta yang dia punya. Perangai umat Nabi Syuaib pun kadang-kadang banyak dipakai oleh umat manusia hari ini. Suka mengurangi takaran dan timbangan alias curang. Di mana-mana orang berlaku curang. Pakaian umat Nabi Lut, dosa umat Nabi Lut pun dilakukan orang hari ini, yaitu mendatangi sesama jenis yang kita kenal dengan LGBT. Sehingga di ujung ayat Allah katakan, akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami azab mereka karena ulah dan perbuatan mereka. Sederhananya Bapak Ibu dimuliakan Allah, di mana ada maksiat maka di situ akan dapat mengundang datangnya azab. Maka hari ini kita melihat bencana demi bencana, hari demi hari, detik demi detik kita lihat di berbagai berita. Tak lain dan tak bukan sesungguhnya itu karena yaksibun, karena ulah dan perbuatan umat manusia sendiri. Dan kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah kokohkan iman dan takwa dalam lubuk hati kita, Allah kokohkan kita di jalan ketaatan, dan Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk keburukan dan kemaksiatan. Seiring dengan itu keberkahan Allah anugerahkan, dan kemudian azab malapetaka Allah jauhkan dari kehidupan kita. Selamat kita di dunia, bahagia di yaumil kiamah. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.